Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sahrul Isra Putra Rasda, jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum. Saya akan menjawab pertanyaan UTS dari pelajaran Ilmu Kalam, yaitu ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan sejarah munculnya firqah-firqah kalam dalam Islam. Yang kedua, bagaimana analisa Anda tentang doktrin Khawarij dan Murji'ah tentang mukmin yang melakukan dosa besar. Yang ketiga, apa saja menurut Anda doktrin teologi firqah Syiah yang menunjukkan kesesatannya. Yang keempat, jelaskan dan beri analisa tentang perbedaan Qadariyah dan Jabariyah tentang af'al ibad. Yang kelima, jelaskan doktrin firqah Mu'tazilah atau al-uzhul al-khamsah dan berikan analisa ringkas. Langsung saja kita menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan sejarah munculnya firqah-firqah kalam dalam Islam. Penyebab munculnya firqah dalam Islam dikutip dari buku teologi Al-Bajari karya Khairul Anwar. Penyebab munculnya firqah dalam Islam dilatar belakangi oleh perbedaan dan perselisihan pandangan tentang masalahnya politik dan teknologi. Perbedaan pandangan ilmiah yang memudahkan satu firqah mengkufurkan firqah yang lain. Yang kedua, pertanyaannya yaitu bagaimana analisa Anda tentang doktrin Khawarij dan Murji'ah tentang mukmin yang melakukan dosa besar. Pandangan saya yaitu bagaimana analisa Anda tentang doktrin Khawarij. Doktrin Khawarij menyatakan bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar secara otomatis keluar dari agama Islam dan menjadi kafir atau murtad. Mereka berpendapat bahwa dosa besar seperti pembunuh, zina, dan murtad akan menghapuskan iman seseorang secara total, menurut Khawarij. Menurut Murji'ah berpendapat bahwa iman seseorang tidak terpengaruh oleh dosa besar yang dilakukan, dan bahwa status mukmin seseorang tetap utuh meskipun ia melakukan dosa besar. Menurut Murji'ah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki otoritas untuk menilai iman seseorang, dan penilaian untuk tergantung pada kehendaknya. Berarti Khawarij menyatakan bahwa penilaian dosa-dosa yaitu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pertanyaannya, apa saja menurut Anda doktrin teologi firqah Syiah yang menunjukkan kesesatannya? Sebagai sebuah kecerdasan buatan, saya tidak memiliki pandangan pribadi atau opini. Namun saya dapat memberikan beberapa argumen yang sering diajukan oleh kritikus terhadap doktrin-doktrin teologi yang mempraktikkan oleh firqah Syiah. Penting untuk dicatat bahwa pandangan-pandangan ini mewakili sudut pandang kritikus dan bukan penilaian yang mutlak. Berikut ini adalah beberapa argumen yang sering diajukan. Yang pertama yaitu doktrin imamah. Salah satu perbedaan mendasar antara firqah Syiah dan mayoritas umat Islam
adalah meyakini mereka tentang imamah. Firqah Syiah menganggap bahwa hanya sejumlah imam yang terpilih secara ilahi yang memiliki otoritas spiritual dan politik yang mutlak atas umat muslim. Penghormatan terhadap imam dan tokoh-tokoh Syiah kritikus juga menyoroti praktik penghormatan yang berlebihan terhadap iman yang tokoh-tokoh Syiah seperti pengguna istilah Ya Ali Madad atau hanya Ali yang dapat membantu, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menyalahi prinsip kesatuan Allah. Doktrin ajaran Syiah yang berbeda, ada beberapa perbedaan teologis dalam firqah Syiah itu sendiri, seperti doktrin imamah 12 imam atau Itasyariyah yang dianut oleh Syiah imamah, yang berbeda dengan doktrin imamah Ismailiyah yang dianut oleh firqah Ismailiyah. Perbedaan ini menyebabkan perpecahan dalam firqah Syiah dan mencerminkan kompleksitas dalam hal doktrin yang pemahaman mereka. Yang ketiga, yang keempat, yaitu jelaskan dan beri analisa tentang perbedaan Qadariyah dan Jabariyah tentang af'al al-ibad. Qadariyah dan Jabariyah adalah dua aliran teologi yang memiliki perbedaan dalam pandangan mereka tentang perbuatan atau af'al. Menurut al-ibad, berikut penjelasan tentang perbedaan antara Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah adalah aliran teologi yang meyakini bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab penuh atas perbuatan-perbuatan mereka. Sedangkan Jabariyah ialah aliran teologi yang meyakini bahwa segala perbuatan manusia sepenuhnya ditentukan oleh takdir atau predestinasi yang ditetapkan oleh Allah atau qada dan qadarnya Allah. Pandangan Jabariyah tentang af'al al-ibad menunjukkan keyakinan mereka akan kekuasaan dan ketetapan Allah dalam mengatur segala sesuatu. Pandangan ini menekankan predestinasi dan ketidakberdayaan manusia dalam mengubah takdir yang telah ditetapkan. Namun pandangan ini juga menimbul pertanyaan mengenai pertanggungjawaban moral manusia dalam masalah keadilan. Moral manusia, jika segala perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Allah, maka manusia tidak dapat disalahkan atau dipuji oleh tindakan mereka. Secara umum, perbedaan antara Qadariyah dan Jabariyah dalam pandangan af'al al-ibad terletak pada pemahaman mereka tentang kehendak bebas manusia dan peran takdir Allah dalam menentukan perbuatan manusia. Qadariyah meyakini kebebasan manusia dan tanggung jawab moral, sedang Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia ditentukan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu jelaskan doktrin firqah Mu'tazilah atau al-uzhul al-kamzah dan berikan analisanya. Doktrin firqah Mu'tazilah yang juga dikenal sebagai
Al-Ushul Al-Kamzah atau 5 prinsip dasar adalah pandangan teologi dan filsafat yang muncul pada abad ke-8 Masehi. Di dunia ini, Muslim firqah Mu'tazilah merupakan salah satu dari beberapa firqah atau sekte dalam Islam yang mengembangkan pemikiran dan ajaran mereka sendiri. Berikut adalah penjelasan singkat tentang 5 prinsip dasar atau al-usul al-kamzah dalam doktrin firqah Mu'tazilah. Tauhid atau keesaan Tuhan. Mu'tazilah sangat menekankan keesaan Tuhan. Mereka meyakini bahwa Tuhan adalah satu dan tidak dapat dibagi. Mereka menolak konsep inkarnasi atau manifestasi Tuhan yang bentuk manusia atau objek lainnya. Contohnya yaitu patung. Yang kedua yaitu keadilan Allah atau adil. Mu'tazilah meyakini bahwa Tuhan adalah mutlak, adil, dan bahwa manusia memiliki kebebasan berbuat dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka menolak konsep determinisme mutlak dan menyatakan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Yang ketiga yaitu janji dan ancaman Tuhan. Mu'tazilah meyakini bahwa Tuhan berjanji untuk memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik dan mengancam untuk memberikan siksaan kepada orang yang berbuat jahat. Mereka menekankan pentingnya keadaan Tuhan dalam memberikan balasan atas perbuatan manusia. Berikutnya yaitu kedudukan antara dua kedudukan. Mu'tazilah mengajarkan bahwa manusia memiliki kedudukan antara malaikat dan iblis. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki akal dan kemampuan rasional yang membedakan dari makhluk lainnya. Ini memberikan manusia kesempatan untuk melakukan tindakan yang baik atau yang buruk. Itu tergantung manusianya sendiri, mau melakukan suatu kebaikan atau keburukan. Yang keempat yaitu yang selanjutnya yaitu perintah untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Memandang pentingnya mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran di masyarakat, mereka menganggap tugas utama seorang muslim adalah berpartisipasi dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuarakan kebenaran dan melawan kejahatan. Berikutnya yaitu doktrin firqah Mu'tazilah dengan 5 prinsip dasar al-ushul al-kamzah menawarkan pandangan teologi dan filsafat yang berbeda dalam Islam pada zamannya. Prinsip-prinsip ini menentukan keesaan Tuhan, keadilan Tuhan, jika janji dan ancaman Tuhan, kedudukan manusia di antara makhluk-makhluk lainnya, dan tanggung jawab sosial untuk mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mungkin 5 pertanyaan tersebut sudah saya jawab semua. Apabila ada kekurangan atau kehilafan, itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.